Hai Sobat Sehat Panti Waluyo, kembali lagi kita di acara Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Nah, bersama saya Arinda akan menemani Sobat Sehat semuanya untuk membahas mengenai kesehatan di Rumah Sakit Panti Waluyo gitu ya dok ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Dr. Eka Fiestana, spesialis radiologi konsultan toraks. Selamat datang dokter. Selamat pagi. Terima kasih atas kedatangannya. Sehat selalu kan ya dok? Harus sehat. Oke, selalu sehat. Juga untuk Sobat Sehat semuanya, kami harapkan semuanya juga selalu sehat di tengah pandemi COVID yang sedang merebak kali ini gitu ya dok ya. Kami dari Rumah Sakit Panti Waluyo tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Sobat Sehat semuanya dimanapun berada yang telah mendukung kami di dalam penanganan COVID di Rumah Sakit Panti Waluyo. Jadi sudah ada beberapa donatur yang sudah memberikan bantuan baik barang, dana dan juga tenaga yang sudah diberikan kepada kami, dan itu sangat mendukung pelayanan kami untuk menangani COVID di rumah sakit ini gitu. Dan kita memang harus tetap selalu berdoa, selalu menjaga kesehatan supaya kita tetap di dalam lindungan Tuhan di dalam menghadapi COVID kali ini. Nah, tetapi kita tidak mau menutup mata dokter untuk kayak edukasi begitu. Kita tidak mau menutup mata mengenai edukasi tentang COVID ini supaya kita semakin tahu, kita semakin bisa bertindak, kita semakin tahu, semakin kita bisa menangani pencegahannya COVID ini seperti apa gitu ya dok ya. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai gambaran ronsen dada atau ronsen toraks pada pasien COVID-19 gitu ya dok ya. Nah, kami juga tidak lupa meminta dukungan dari Sobat Sehat semuanya untuk pertanyaan melalui kolom komentar. Jadi silahkan semuanya membuka atensi, kami membuka atensi untuk pertanyaan melalui kolom komentar. Dan juga untuk live Instagram ini bisa diakses sampai 24 jam ke depan. Dan juga jangan lupa untuk mengunjungi di channel YouTube kita di Rumah Sakit Panti Waluyo. Oke dokter, kita langsung masuk di materi ya dok ya. Nah, kalau kita kan sudah tahu dokter kalau COVID ini ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, terus nyeri tenggorok begitu. Nah, kalau kita misalnya ada gejala tersebut, kita datang ke rumah sakit gitu ya dok ya. Nah, biasanya kalau ke rumah sakit ada dimotivasi juga, dianjurkan juga untuk pemeriksaan ronsen dada. Nah, sebenarnya pemeriksaan ronsen dada ini untuk apa gitu? Jadi apakah fungsi ronsen dada itu untuk apa? Lalu seberapa penting ronsen dada ini gitu dok? Musim COVID ini dalam situasi pandemi saat ini itu kan apabila kita itu ada merasa demam, kemudian seperti tadi Mbak Rinda katakan ya, demam, batuk, sesak nafas, kemudian nyeri tenggorokan, itu bisa periksa ke rumah sakit atau ke dokter. Nanti akan ada anjuran untuk pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan foto torak atau ronsen torak atau ronsen dada. Itu dalam hal ini di bidang radiologi, ronsen torak itu untuk mendukung atau untuk menunjang penegaan diagnosa dari infeksi COVID tersebut. Selain itu juga untuk bisa melihat berat ringannya dari infeksi, juga proses progresivitas dari infeksi tersebut yang terjadi di dalam paru-paru. Oh gitu, berarti perjalanan penyakit ini tuh ada gitu ya, ada progresi, ada progresnya penyakit ini. Berarti untuk ronsen dada ini sendiri dilakukan evaluasi begitu ya dok ya? Nah, evaluasinya itu berapa hari sekali supaya ada gambarannya begitu dok? Jadi kalau misalkan pasien itu sudah dirawat ya, sudah masuk ke PDP atau sudah dirawat di rumah sakit, mungkin dari dokter yang merawat itu akan mengadakan melakukan evaluasi untuk foto torak. Itu tergantung dari beratnya, sebenarnya tergantung dari kondisi dari pasien tersebut. Bisa ada yang setiap hari atau 2 atau 3 hari untuk kembali foto torak. Jadi untuk melihat fotonya, untuk melihat parunya seberapa progresnya, atau ada perburukan atau ada pertambahan dari kelainan yang ada di parunya. Jadi bisa setiap hari, bisa 2 atau 3 hari, nanti akan berulang sesuai dengan kondisi atau klinisi
kondisi klinis dari pasien tersebut gitu ya. Oh, berarti memang ada evaluasi dulu dari dokter yang memeriksa begitu ya. Nah, kalau untuk foto pemeriksaan toraks ini sendiri, itu tuh ada persiapan khusus nggak dok untuk melakukan foto ini? Pemeriksaan khususnya tidak ada, tapi memang setiap mau periksa foto ronsen, memang ada beberapa syarat ya, misalkan tidak boleh memakai perhiasan, misalkan pakai kalung itu harus dilepas dulu karena bisa mengganggu atau menutupi daerah yang lapangan yang mau difoto. Kemudian juga misalkan pernak-pernik di baju atau kancing baju itu harus dihilangkan supaya apa namanya tidak menutupi lapang pandang atau membuat kabur dari kondisi di foto toraknya itu. Ada nggak persiapan khusus bagi tenaga medisnya gitu dok? Oh ya, kalau untuk tenaga medis misalkan dalam kasus COVID ini, misalkan pasien itu ada PDP atau ODP ya, dari kami tenaga medis menggunakan APD. Kemudian dari pasien mungkin dengan masker ya, untuk mengurangi penularan. Oke, berarti itu memang ada persiapan dari pasiennya sendiri dan juga dari petugas medisnya. Nah, kami terus membuka atensi dan pertanyaan melalui kolom komentar. Silahkan Sobat Sehat semuanya yang mau memberikan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan langsung dijawab gitu ya dokter sama dokter Eka. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya gini dok. Nah, kalau misalnya foto toraks itu apa saja yang ditemukan untuk pasien COVID ini dok? Jadi khususnya pasien COVID ini ada gambaran khusus apa gitu dok? Ya, jadi dalam foto torak ini, kalau misalkan itu memang ke arah COVID ya, itu akan ditemukan gambaran pneumonia. Pneumonia yang virus ya, karena COVID itu kan karena virus, jadi pneumonia viral. Itu gambarannya kalau di foto dada ada bercak-bercak putih Mbak. Jadi ada bercak-bercak putih di kedua lapangan paru, karena kalau untuk membedakan dengan yang pneumonia bakterial atau pneumonia yang lain itu di COVID itu melibatkan dua lapangan paru atau bilateral. Pneumonia bilateral biasanya lokasinya itu dimulai dari tepi, ada di daerah perifer. Kemudian awalnya dia di bagian bawah atau lobus bawah atau di bagian paru yang di bawah melibat kanan kiri. Ya tidak menutup kemungkinan kalau setelah menjadi berat ya akan berkembang mengenai seluruh lapangan paru. Oh begitu, jadi ada gambarannya. Jadi gambarannya itu sebenarnya beda ya dok ya, antara virus dan bakteri tadi ya. Kalau pneumonia kan dari bakteri tadi ya dok. Untuk gambarannya ada khasnya. Ada khasnya untuk yang COVID ya. Untuk ke arah suspeknya ke arah COVID. Mungkin bisa disampaikan juga ini dok, ada gambaran juga. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini foto torak, foto ronsen dada. Kalau misalkan ini COVID ya, itu ada bercak-bercak putih yang mulai ada di bagian tepi Mbak Rinda, di bagian tepi. Kemudian melibatkan dua lapangan paru. Kemudian kalau dari misalkan awal itu bisa mulai dari bawah ya, lobus yang bawah kanan kiri, tapi kalau sudah berat dia bisa meluas ke seluruh lapangan paru. Jadi yang khasnya itu dia dari perifer kemudian atau subpleural kemudian mengenai kedua lapangan paru, yang khasnya seperti itu. Berarti itu pentingnya juga serial untuk memfoto toraks itu tadi ya dok ya. Jadi ada hari pertama, misalnya hari ketiga atau hari kedua gitu ya dok ya, supaya tahu perkembangannya. Kondisinya memburuk atau membaik. Berarti memang pentingnya untuk gambaran serialnya seperti itu. Nah, kalau kemungkinan nih dok, nih ada nggak kalau gambaran foto toraks ini memungkinkan tidak ada ciri khas COVID gitu, tetapi sebenarnya dia ada COVID gitu, gimana dok itu? Kalau dari foto ronsen ya, yang mencirikan COVID ya pneumonia tadi, pneumonia bilateral tadi. Meskipun tidak menutup kemungkinan pada fase awal untuk foto ronsen bisa normal juga untuk foto torak ya. Tidak terlihat adanya
bercak putih tadi. Oke, berarti memang kemungkinan ada gambaran yang tidak menunjukkan gitu ya? Ya, tetap harus evaluasi ya. Oke, itu fungsinya evaluasi tadi ya dok ya. Nah, ada pertanyaan mungkin dari sobat sehat semuanya? Belum ada ya dokter ya? Belum ada pertanyaan, nanti mungkin kita lanjut lagi. Nah, terus kan ada juga dok, ini ada beberapa pertanyaan sih tapi di luar gitu ya, jadi orang-orang tuh pada bingung. Kalau misalnya kita sudah di foto ronsen, kita sudah ada pemeriksaan lab gitu kan, itu kemungkinan ada level dia dari pasien biasa jadi ODP, orang dengan pemantauan. Nah, yang dipantau itu sebenarnya siapa? Yang memantau itu siapa, dokter? Jadi gini, kalau misalkan pasien itu dengan ada gejala tadi, demam, batuk, pilek, sesak nafas, terus ada riwayat kontak atau riwayat berpergian dari daerah endemi, transmisi lokal kan kita sudah terkena ya di Indonesia. Betul. Nah itu pasti akan dianjurkan tadi laboratorium sama foto toraks. Kalau misalkan hasilnya itu ada kelainan di laboratorium dan foto ronsen, leukositnya turun, limfositnya turun, kemudian fototoraknya ada pneumonia, itu dia masuk ke dalam golongan yang PDP, pasien dalam pengawasan. Nah itu akan ada tindakan selanjutnya, dilakukan perawatan. Tapi ada juga yang hasil laboratoriumnya normal, untuk fototoraknya juga normal, tapi ada gejala demam, kemudian ada riwayat kontak dan sebagainya, itu masuk ke dalam ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, orang dalam pemantauan ini itu dianjurkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Yang memantau ya kita sendiri. Diri sendiri. Ya, apakah gejala yang kita rasakan itu bertambah berat. Ya. Adakah gambaran lain selain foto toraks yang bisa menunjang untuk penegakan diagnosa untuk COVID ini? Gitu. Ada Mbak, jadi kita pakai CT scan ya, bila diperlukan. CT scan memang lebih sensitif dibandingkan dengan foto torak ya, foto ronsen. Misalkan ada bercak yang sangat tipis yang mungkin tidak terlihat dengan foto torak, itu bisa lebih terlihat dengan menggunakan CT scan, CT scan torak yang juga yang diperiksa juga daerah lapangan paru ya. Jadi akan lebih terlihat gambaran bercak putih tadi yang tipis itu lebih sensitif, lebih terlihat dengan CT scan. Jadi gambarannya kalau di CT scan ya opasitas, ground glass opacity, atau gambaran yang seperti kaca susu ya. Mungkin bisa dilihatin juga nih dok, ada beberapa gambar yang sudah memperlihatkan ada ini pasien. Kalau ada beberapa contoh-contoh gambar dari CT scan akan lebih terlihat. Ini kalau ini jelas sekali ya, mungkin dengan foto torak juga bisa terlihat kalau ini. Jadi ada gambaran ground glass opasitas atau bercak-bercak putih opacity yang tetap dari perifer ya, pasti melibatkan perifer, kemudian lokasinya di tepi dan melibatkan dua lapangan paru, sama seperti tadi, seperti foto torak, hanya bercaknya lebih terlihat ya, jadi lebih lebih bisa dipastikan untuk mendiagnosa ke arah gitu ya, ke arah COVID atau bukan. Berarti ini memperkuat untuk hasil yang tadi di toraks tadi ya dok ya. Misalkan dari foto toraknya sudah terlihat, misalkan sudah jelas ada pneumonia bilateral, itu perifer, itu mungkin kita hanya dengan foto torak evaluasi mungkin sudah cukup. Tergantung tergantung klinisnya. Tergantung klinisnya nanti akan dilakukan CT scan atau tidak begitu ya. Dokter. Nah, kalau misalnya gini dok, ada orang yang kemungkinan sih karena di daerah endemi dia juga mengalami ketakutan ya, apakah saya tertular atau tidak gitu ya, walaupun dia tanpa gejala. Nah, kalau orang-orang yang dengan tanpa gejala, apakah boleh nih dok untuk melakukan pemeriksaan untuk toraks itu? Ya, untuk screening diri sendiri boleh untuk periksa ke dokter atau ke rumah sakit apabila merasa pengen tahu pengen tahu sih biasanya kondisinya seperti apa, enggak apa-apa. Jadi mungkin lebih bagus ya
Lebih bagus seperti itu ya dok ya. Jadi lebih banyak screening dulu gitu ya supaya kita tahu apakah kita benar-benar sehat atau enggak gitu ya dok ya. Nah, tetapi yang sebenarnya lebih penting itu apa dok untuk langkah pencegahan gitu? Untuk pencegahan ya kalau kita di daerah ini ya, daerah Solo kan sudah ini ya KLB Corona ya, betul. COVID ya. Jadi ya sebaiknya kita mengisolasi mandiri, jadi mengurangi intensitas mengurangi pergi ya. Kita sebaiknya lebih banyak di rumah, jangan banyak bergerombol atau berkerumun dengan orang. Mungkin kalau kepepet ya mungkin bolehlah untuk keluar, terus jaga jarak dengan orang lain, jaraknya 1 meter, 1 sampai 2 meter ya dok ya. 1 meter itu gitu. Kemudian juga jaga kesehatan dan rajin cuci tangan, itu untuk pencegahan. Nah, pencegahan untuk diri sendiri gitu ya dok. Yang penting sih isolasi diri dulu ya, karena salah satu jalan untuk memutus rantai penularan COVID ini. Jadi kalau kita membatasi keluar rumah, penularan mungkin lebih berkurang, dibatasi gitu ya supaya dok, tidak terlalu, jadi tidak menyebar luas. Iya betul. Kalau kita banyak di luar dan berkumpul dengan banyak orang, kita nggak ngerti mereka bawa atau enggak gitu. Sebenarnya yang paling bahaya itu siapa sih dok kalau kayak gitu? Karier kah atau yang sudah terjangkit kah atau seperti apa? Itu kayak Resident Evil gitu ya dok ya, kayak di film itu. Ya kalau yang sudah tertular pasti akan ada perawatan ya, pasti akan diisolasi yang sudah kasusnya PDP gitu ya. Tapi kalau yang karier seperti misalnya tidak ada gejala, tidak ada sehat ya, badan terasa sehat, itu bisa sebagai pembawa atau bisa sebagai penular ke orang lain. Jadi makanya ada imbauan yang dari pemerintah, jangan mudik dulu. Jangan mudik dulu, itu mungkin untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan tadi. Membatasi interaksi gitu ya, interaksi. Jadi paling berbahaya sih untuk orang tua ya. Orang tua karena daya tahan tubuhnya pasti lebih turun lebih rentan, lebih rendah dibanding kita yang masih muda. Oh ya, memang kita masih muda. Ya. Baik sobat sehat semuanya, kami juga masih tetap membuka atensi dan pertanyaan melalui kolom komentar. Jika sobat sehat semuanya mau bertanya silahkan. Nah ini dok, ada saran khusus atau tips khusus gitu untuk sobat sehat semuanya supaya menjaga kesehatannya itu yang seperti apa gitu dok? Tadi kan sudah dijelaskan, mungkin lebih rinci gitu dok. Ya, jaga kesehatan, rajin cuci tangan pasti rajin cuci tangan dengan air mengalir. Air mengalir ya dok ya. Dan sabun. Itu paling air mengalir dan bagus ya. Paling efektif ya dok. Iya, paling efektif. Kalau hand sanitizer gimana dok? Misalnya kepepet nggak ada air. Ya itu bisa pakai hand sanitizer. Kemudian ya makanan yang sehat ya. Jadi banyak vitamin, terus minum vitamin, jaga kesehatan, kemudian itu tadi mengurangi interaksi dengan orang lain. Itu yang paling penting itu. Yang paling penting untuk mengurangi interaksi dulu. Kalau misalkan gitu kita sakit atau kita batuk, kita boleh pakai masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Betul. Dan juga untuk APD sendiri sebenarnya di rumah sakit juga sampai kehabisan gitu ya dok ya, karena APD-nya dipakai untuk orang awam. Mungkin belum ada, mungkin mereka juga belum ngerti gitu ya apa fungsi APD ini untuk di rumah sakit. Mungkin kalau di rumah yaitu jaga jarak dengan orang lain yang 1 meter itu. Betul. Sebenarnya di pusat perbelanjaan atau di beberapa tempat sudah menerapkan dok. Jadi kursinya dijauhin gitu, dikasih silang-silang gitu, terus dikasih pembatas gitu, terus disilang. Nah itu cukup menarik gitu ya, cukup menarik. Di rumah sakit pun juga sudah menerapkan. Mungkin disediakan ini ya tempat-tempat cuci tangan ya. Sudah ada juga untuk physical distancing gitu ya dok ya. Itu menarik sekali. Yang mungkin ada pertanyaan kita bisa jawab karena sudah masuk tips nih ya. Oh ternyata masih ada pertanyaan, ya ampun. Dari @sayangkamu loh.
Apakah virus COVID-19 bisa menular lewat udara? Gini, ini pertanyaan yang agak susah ya. Iya, pertanyaannya melenceng dari apa yang kita bahas tadi ya sebenarnya. Kalau sebenarnya intinya itu COVID itu penularannya lewat droplet ya. Jadi lewat apa namanya droplet ya, apa percikan dari bersin misalnya bersin, gitu atau ya, dari batuk ya, itu yang menempel ke badan kita. Misalkan mungkin ada orang yang bersin terus nempel di kursi, kita pegang kursi, kemudian kita usap hidung atau mulut, kemudian bisa ketularan. Tapi kalau lewat udara itu kalau menurut yang penelitian yang terbaru itu dia bisa menular lewat udara, tapi pada pasien-pasien yang memang benar sudah COVID, yang dilakukan tindakan aerosol, misalkan intubasi atau nebulizer seperti itu, dia bisa menular lewat udara. Jadi tidak ini terus terbang-terbang di udara enggak, tapi ada tindakan-tindakan yang itu tadi, yang aerosol tadi. Misalnya kayak di klinik gigi kayak gitu ya? Klinik gigi dia bersihkan gigi itu ya, terus dia keluar itu. Terus dari situ bisa menularkan. Atau nebulizer, orang yang misalkan asma itu ya nebu itu ada uapnya itu. Bisa menularkan lewat itu. Itu Sobat Sehat. Jadi kalau di udara ini memang tidak ada, tetapi kalau ada tindakan menggunakan aerosol itu bisa menularkan COVID gitu. Nah gitu dokter, terima kasih sekali dokter, pertanyaannya mungkin sudah habis sampai di sini. Besok kita bisa bahas lagi kalau ada perkembangan mengenai COVID ini. Dan jangan lupa untuk Sobat Sehat semuanya mengakses live Instagram ini bisa sampai 24 jam ke depan lewat Instagram @rspantiwaluyo_Surakarta, dan juga jangan lupa untuk kunjungi di channel YouTube RS Panti Waluyo. Nanti di situ ada berbagai macam edukasi yang bisa diakses. Nanti Sobat Sehat semuanya berharapnya tetap sehat, berharapnya tetap semangat gitu ya di tengah pandemi COVID ini. Kita tidak menutup mata untuk edukasi supaya semakin kita tahu, semakin kita bisa bertindak, begitu ya dok ya. Baik Sobat Sehat semuanya, sekarang kita pamit dulu, mau undur diri dulu, dan kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya dengan materi yang pasti lebih menarik. Oke dokter, kita akan pamit dulu ya sama Sobat Sehat semuanya. Dadah.